Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat GSN dimanapun kalian berada. Di sini izinkan aku Syamila Elail untuk kembali mereview sebuah pisau sembeli. Ini full tang dengan sarung kulit sapi asli yang pastinya ini cukup premium. Ini sangat premium ya, bukan cukup lagi, ini udah sangat premium. Tuh, ini aku tunjukin untuk detail stemnya terlebih dahulu. Ini modelnya cakep banget dengan ini. Ini tidak hanya model sloboan, cuman ini model cetekan. Tuh, ini belakang. Ini untuk detail belakangnya. Ini jahitannya lengkap seperti ini dengan warna kuning keemasan pastinya. Tuh. Tuh rapi banget dan dia fit untuk tempat gagang, bilah, atau pisau dengan sarungnya ini benar-benar fit. Jadi dia nggak akan itu namanya kocak atau kalau misalkan mau diselipin di sarung kulit atau di celana mungkin seperti ini. Itu di sarung kulit, sorry. Di sabuk itu seperti ini. Nah, di sabuk Jawara atau sabuk Betawian itu dia akan slip seperti ini. Cuman dia mungkin sedikit kesusahan untuk pembukaan di model seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini modelnya seperti ini, cetekan. Cuman harus hati-hati kalau misalkan modelnya seperti ini tuh harus hati-hati untuk membuka dan menutupnya. Karena kalau misalkan nggak hati-hati itu antara pisau ini dengan ketajamannya itu bisa mengenai ini di sarung di kulitnya ini, di kulit di bagian cetekannya ini. Karena dia nanti akan kegores gitu loh guys. Jadi harus pelan-pelan dan sangat hati-hati. Nah, ini. Terus ini untuk detail stemnya, ini aku tunjukin tuh, dia kayak ada model seperti ini dan di baliknya juga ada seperti ini. Nah, ini benar-benar bagus banget untuk look depannya, untuk covernya. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini ada 3 pin. Aku bakal tunjukin dengan cara membuka ini dulu. Ini aku buka pelan-pelan. Nah, untuk membukanya itu sama seperti biasa. Seperti ini, memegangnya itu sama seperti biasa membuka bila-bila atau pisau-pisau. Cuman bedanya itu harus pelan-pelan karena ada ini. Jadi biar tidak tergores oleh ini kulit yang ada di sini. Jadi harus pelan-pelan, ini aku tunjukin. Nah, untuk cara masukkannya juga sama, harus pelan-pelan. Nah, ini guys. Ini. Tuh. Ini itu konstruksinya full tang. Jadi benar-benar bagus banget. Dan ini gagangnya ini kayu kelengkeng. Dia itu ada 3 pin. Ini aku tunjukin seperti ini. Ini aku megangnya seperti ini agar bisa terlihat pinnya. Ada pin kuningan di bagian atas untuk ini agar lebih raket ya antara ini bilahnya dengan gagangnya ini. Nah, ini pin kuningan, pin mozaik, dan ini pin lubang. Ini tuh tembus sampai belakang. Ketiga-tiganya tembus sampai belakang. Nah, ini fungsi pin yang berlubang yang di bagian bawah itu bisa digunakan untuk tali, biasanya untuk berburu. Nah, itu pisau-pisau berburu itu bisa. Nah, ini jadi kalau misalkan ada tali, itu ada tali khususnya. Ya, itu ada tali. Ini masih belum bisa aku contohin ya. Atau mungkin ini, aduh ini nggak bisa aku contohin dulu. Jadi ada tuh tali yang emang tuh kayak apa ya namanya ya, mungkin bisa aku juga kurang tahu tuh namanya tali apa, itu bisa dimasukkan ke sini terus diikatkan di sabuk itu bisa banget, atau ini bisa diselipin di sabuk itu juga bisa. Jadi diselipin atau menggunakan tali yang ada di sini ya, yang ada di pin yang berlubang ini itu juga boleh, karena ini fungsinya emang seperti itu untuk tali. Nah, ini pin kuningannya tembus. Nah, ini peksinya dalam. Ini sekitar itu ya. Nah, ini apa namanya? Sedal detailnya. Biasanya kalau misalkan peksi itu dari 8 sampai 9 cm. Nah, karena ini mungkin udah langsung panjang gitu, jadi dia seperti ini guys. Jadi tampaknya itu dari bilah seperti ini. Nah, ini tuh juga modelnya bukan yang straight, bukan yang lurus, tapi modelnya itu ini. Nah, kan sedikit melengkung ini kan di bagian sini, di bagian atasnya ini melengkung. Itu tuh modelnya udang ya. Seperti udang. Tuh. Dia tuh bukan straight. Kalau straight kan lurus. Mungkin besok bakal aku review
yang sama seperti ini, cuman dia beda di materialnya. Kalau yang ini yang aku pegang ini materialnya Bohler K110. Mungkin besok bakal aku review yang berbeda materialnya, cuman modelnya yang straight, bukan yang udang. Nah ini kan modelnya udang seperti ini. Tuh. Terus dia itu tidak tajam dari pangkal karena ada ininya. Tuh. Tapi ini aman banget, jadi bisa untuk sembelih sapi-sapi jumbo itu, terus bisa untuk kambing juga boleh. Nah ini kalau misalkan menggunakan dorik ini, apa namanya ya, dorik seperti papa aku biasanya itu bisa, dan ini benar-benar beratnya itu mantep banget, karena kalau misalkan yang enteng itu kurang jos gitu ya katanya ya. Jadi kalau misalkan yang ini itu udah mantep banget kalau misalkan mau digunakan untuk sembelih sapi atau kambing. Nah ini detailnya. Ini udah lengkap dengan logonya. Kalau misalkan mau custom nama bisa di sebelah sini seperti biasa. Untuk panjangnya dia ada di, ini aku bakal hitung menggunakan meteran kain ya. Nih. Jadi cara ininya tuh nggak hadap ke sini karena berbahaya ya. Karena tajamnya itu ada yang di bagian sisi sebelah kanan aku. Jadi aku putar dulu seperti ini untuk mengukur secara aman, safety. Nah, dengan panjang, bismillah. Nah, ini panjangnya 27,8 ya. 27,8 cm dengan terlebar di bagian pangkal. Ini terlebarnya ada di 3,8 cm dan memiliki ketebalan di 4 mili menipis ke ujung. Jadi semakin ke ujung itu dia semakin tipis, bisa dilihat. Tuh. Nah ini. Ini untuk detail belakangnya dengan finishing satin serat baja. Tuh. Ini benar-benar bagus banget dan aku bakal coba slice menggunakan media kertas. Nah, ini bismillah. Tuh, halus banget. Bener-bener kalau misalkan mau dijadiin gacuan saat Idul Adha itu bener-bener mantep banget karena dia udah siap dipakai. Yang penting itu penggunaannya, itu perawatannya harus menggunakan krim oles bila agar dia tidak karatan. Tuh bisa dilihat, ini bener-bener tajam guys. Nih, mau pelan-pelan pun juga dia itu kalau udah tajam ya tajam. Tuh. Dari atas, dari pangkal hingga ke ujung itu sudah tajam. Siap dipakai atau dijadiin pajangan terlebih dahulu untuk menunggu penyembelihan di tahun depan. Itu bisa banget. Tuh. Nih ya. Nih. Tuh bisa dilihat ini untuk bila dan untuk sarung kulitnya. Tuh benar-benar premium guys. Itu tebal jadi nggak takut kalau misalkan dia tuh kayak nanti tipis atau nanti kalau datang bakal tipis. Enggak, ini benar-benar tebal. Nah ini, oh ya guys, ini untuk detail di sarungnya. Ini aku taruh dulu ya, bismillah. Nah ini untuk detail di sarung kulitnya itu sudah lengkap dengan nih space yang longgar kalau misalkan mau diselipin di sabuk itu bisa banget. Jadi kalau misalkan di sabuk Betawian atau sabuk Jawara itu bisa banget diselipin menggunakan ini space yang longgar ini. Nah ini ketebalannya ya, ini benar-benar tebal tuh, benar-benar tebal. Ini untuk belakangnya, jadi jahitannya tuh nembus. Ini warnanya kuning keemasan, ada stem bagus dan memiliki detail di bagian sarungnya tuh. Nih di belakangnya ada tulisan K110. Tuh. Nih. Tuh guys. Ini benar-benar bagus banget.
Ini bagus banget guys. Ini pokoknya kalau misalkan menggunakan krim oles bila yang kecil, ini bisa, ini yang sedang ya? Ya yang sedang ini bisa sampai 50 bila. Nah terus kalau misalkan mau menggunakan yang besar, ini aku belum bisa contohin karena ini dia jumbo banget sih. Jadi ada lagi yang besar itu bisa sampai 100 sampai 200 bila. Kalau ini yang 50 bila itu cukup. Yang penting perawatannya menggunakan krim oles bila, terus dioles, diasah. Nih, nah untuk ini cara memasukkannya aku tunjukin ya. Nah ini, jadi kan ini harus pelan-pelan karena seperti ini. Nah, Bismillah. Jadi takutnya itu tergores. Tuh. Nah, sampai bunyi tek gitu. Itu tandanya sudah rapat. Nah, kalau misalkan mau dipajang juga cakep, mau ditaruh juga cakep. Nah, enggak monggo. Nah, terus ini kalau misalkan ini stropping, ini ada yang jumbo. Untuk ukuran yang sedang, standar, terus yang kecil, yang mini itu masih sold out. Jadi ini aku tunjukin dulu yang jumbo. Ini yang biasanya dipakai sama papa aku di harga 250.000. Nah, ini tuh ada dua sisi. Nah, per sisinya itu terdapat space ini guys, apa? Busa. Jadi diberikan busa terlebih dahulu, lalu dioleskan, lalu ditaruh, ditempelkan ininya. Nah ini tuh ada yang domba levis, ini yang dombanya, terus ini yang levisnya, terus juga ada ini yang sapi levis. Ini yang kulit sapinya, baru ini yang levisnya. Jadi menggunakan stropping itu harus dari yang kasar dulu, baru finishingnya menggunakan yang halus. Nah mungkin segitu dulu video review pisau sembeli full tang dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau misalkan mau tanya-tanya price-nya, harganya, terus mau tanya detailnya, bisa di slice tisu atau enggak, itu bisa. Cuman aku belum bisa contohin ya, mungkin sama papa aku bakal dibikinin video sendiri untuk ini, full tang ini, terus di slice menggunakan tisu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.